Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah saya list. Jadi saya izin buka HP ya Pak ya? Ya. Oke, jadi tadi itu kita sudah di lapangan tuh udah ngomong atau sosialisasi sebentar tentang kekerasan. Nah, di pikiranku tuh muncul banyak buat pertanyaan sebenarnya. Jadi yang pertama, gimana sih kayak dampak kekerasan dalam lingkungan sekolah terhadap kesejahteraan sama siswa gitu? Kayak apa sih dampaknya? Ya, kalau kekerasan pasti dampaknya sangat banyak ya dari sisi ketika bicara soal siswa umpamanya ketika kemudian dia menjadi korban kekerasan, maka pertama dampak yang pasti langsung adalah soal traumatis terhadap apa yang sudah dialami. Nah, dampak traumatis ini juga kemudian akan responnya kan beda-beda. Respon setiap anak beda-beda. Ada yang responnya kemudian mungkin menyendiri, kemudian merasa rendah diri, rasa percaya dirinya kemudian turun, sampai kemudian menyebabkan dia mungkin malas sekolah. Bahkan ada beberapa yang kemudian malah berhenti sekolah. Tapi di sisi lain juga ada yang dampaknya malah lebih agresif. Dia malah bertindak lebih agresif, dan kemudian ketika dia menjadi korban, dia akan melampiaskan kepada orang lain yang lebih lemah daripada dia gitu loh. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, respon dari setiap anak berbeda-beda terkait dengan kekerasan. Baik itu dia kemudian agresif atau kemudian dia merasa rendah diri, dua-duanya akan berdampak kepada proses pembelajaran yang ada di sekolah. Begitu. Terus peran guru dan staf sekolah dalam mencegah kekerasan di lingkungan sekolah tuh harusnya bagaimana sih? Yang pertama ada proses untuk kemudian memperbaiki tata kelola. Memperbaiki tata kelola itu contohnya adalah penyiapan sarana prasarana umpamanya. Di mana tempat-tempat yang kemudian menjadi tempat di mana terjadi kekerasan umpamanya, sering menjadi kekerasan, itu dilakukan pengawasan, pemasangan CCTV umpamanya. Atau umpamanya kalau tempatnya seringkali di kamar mandi karena kamar mandinya berada di belakang. Nah, mungkin bisa aja salah satunya pemindahan kamar mandi diletakkan di posisi yang mudah dilihat, mudah diawasi gitu. Itu bisa dilakukan dari sisi tata kelola. Dari sisi yang kedua adalah dari sisi edukasi. Bagaimana kemudian mengedukasi kepada semua warga sekolah tentang kekerasan itu sendiri. Apa itu kekerasan dan mana yang boleh, mana yang tidak, apa sanksinya kalau kemudian melakukan itu. Nah, itu perlu diedukasi karena jangan-jangan sebagian besar pelaku itu dia tidak tahu kalau apa yang dia lakukan itu adalah salah satu bentuk kekerasan. Seringkali banyak pelaku yang menganggap bahwa itu adalah hanya candaan saja, padahal itu adalah bullying yang secara psikis mungkin bisa mengakibatkan dampak yang sangat luar biasa. Terus orang tua itu gimana sih kontribusinya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan? Karena kan ada beberapa siswa yang kena bullying itu kayak takut gitu, kayak buat cerita ke guru ataupun orang tua, kayak saya pantas nggak ya cerita kayak gini, nanti aku nggak sih diwarah kalau misalnya aku cerita gitu. Nah, ini yang harus diluruskan. Sekolah itu bukan kontraktor pendidikan ya. Jadi tanggung jawab soal pendidikan, pengasuhan itu ada di orang tua. Orang tua yang harus bertanggung jawab. Beberapa case yang sering terjadi, kasus bullying itu seringkali terjadi karena masalah yang terjadi di rumah. Itu mungkin si anak kurang mendapatkan kasih sayang, mungkin juga di rumah dia mendapatkan kekerasan. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan mereka meluapkan emosinya dalam bentuk melakukan bullying kepada temannya. Nah, bagaimana peran dari orang tua? Orang tua harus menjadi partner sekolah dalam hal mendidik anak. Sekolah itu hanya sangat sedikit waktunya. Tanggung jawab utama kaitannya dengan pendidikan dan pengasuhan anak kembali lagi ke orang tua. Jadi tanggung jawab utamanya di orang tua. Sekolah itu tanggung jawab yang kesekian gitu loh. Nah, orang tua sangat berpengaruh terhadap bagaimana perilaku anak termasuk di bullying itu. Sehingga memang ketika bicara soal bagaimana peran orang tua ya harus bertanggung jawab berkaitan dengan pengasuhan. Nah, guru juga harus kemudian membantu orang tua untuk kemudian
dia cakap dalam hal mengasuh. Karena banyak orang tua yang tadi yang Anda sampaikan tadi, umpamanya itu adalah ciri bahwa orang tua tidak siap untuk menjadi orang tua. Ya. Dengan masa-masa seperti teman-teman sekarang, baik kelas 7, 8, 9, itu adalah masa di mana dia membutuhkan teman. Pertemanan menjadi lebih utama seringkali. Nah, Iya. oleh karena itu, bagaimana kemudian orang tua harus memposisikan sebagai teman bagi anaknya, sebagai sahabat bagi anaknya, sebagai tempat curhat bagi anaknya. Sehingga nanti tidak ada lagi kekhawatiran dari anak nih, nanti kalau saya cerita dimarahin dong. Kan masih ada seringkali seperti itu. Iya. Itu menunjukkan bahwa orang tua belum bisa menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Itu. Jadi peran orang tua sangat luar biasa di dalam hal penanganan bullying, khususnya kaitannya dengan teman-teman yang usia antara 12 sampai 17 tahun. Selanjutnya itu di beberapa kasus bullying itu yang paling dominan itu korbannya itu anak yang tertutup atau dalam bahasa saya sekarang introvert ya. Nah, kira-kira ada nggak sih kasus bullying tapi terhadap anak yang ekstrovert atau enggak anak yang terbuka kayak outgoing sama yang lainnya? Sangat jarang. Jadi memang ketika kita bicara soal bullying itu seringkali kita fokusnya pada anak pelaku aja ya. Padahal sebenarnya tidak akan terjadi bullying kalau kemudian anak itu kuat secara mental, rasa percaya dirinya tinggi gitu. Kecil kemungkinan dia akan menjadi korban bullying. Pelaku bullying itu pasti akan milih-milih siapa yang bisa dibully. Terus siapa yang dipilih untuk dibully adalah orang-orang yang kemudian memiliki rasa percaya dirinya yang rendah. Oleh karena itu PR sekolah salah satunya adalah bagaimana kemudian meningkatkan rasa percaya diri dari masing-masing siswa. Dan ini sangat luar biasa dampaknya, karena ketika rasa percaya diri rendah itu akan berdampak panjang sampai kepada masa depan dari si anak. Kalau anak yang menjadi pelaku rata-rata berarti rasa percaya dirinya mungkin malah lebih udah tinggi gitu loh ya. Ke depan tidak terlalu bermasalah, tapi yang kemudian rasa percaya diri rendah inilah yang kemudian menjadi PR bagi sekolah untuk kemudian bagaimana menguatkan dia, PR bagi keluarga untuk kemudian menguatkan dia, karena bisa jadi rasa percaya diri rendah itu juga diakibatkan karena pola asuh yang salah. Terus teknologi yang sekarang itu dapat digunakan untuk memonitor atau mencegah kejadian kekerasan dalam lingkungan sekolah? Sangat bisa. Teknologi itu kan bermata dua ya, ada positif ada negatif. Positifnya sebenarnya banyak bisa kita lakukan, edukasi untuk bullying dengan teknologi yang ada semakin banyak. Apalagi kalau kemudian trennya kan setiap siswa sekarang sudah banyak, rata-rata udah punya handphone. Maka edukasi yang bisa kita lakukan dengan share aja tuh kartun-kartun atau infografis terkait dengan bullying kepada grup-grup anak-anak ini lebih mudah, karena seringkali jangan-jangan kita sebagai guru, saya juga dosen ya, seringkali jangan-jangan siswa atau mahasiswa kita tidak mau mendengar, tapi ketika kemudian melalui materi, kemudian konten-konten yang bisa kita kirimkan itu malah lebih tepat sasaran. Itu bisa kita lakukan, termasuk kemudian sekolah juga perlu mungkin membuat kanal pengaduan umpamanya lewat media yang ada, umpamanya dibuka untuk di email, kemudian IG, di Facebook, di X, itu kan bisa dipakai oleh teman-teman untuk kemudian sebagai kanal pengaduan yang bisa dipakai. Termasuk kemudian sekolah juga tidak berpikir BK-nya hanya BK yang offline, mungkin juga perlu ada BK-nya yang online. Jadi mungkin siswa nggak mau bisa WA-an dengan guru BK umpamanya. Nah, kanal-kanal itu dibuka. Termasuk kemudian bagaimana kemudian hubungan dengan orang tua juga dibangun. Tidak harus langsung kan, sekarang ada di kelas mungkin ada grup wali murid umpamanya. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan dengan memanfaatkan teknologi yang ada di sekarang ini, bisa kita pakai gitu. Apakah
apakah ada program atau inisiatif yang telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat kekerasan di sekolah? Salah satu yang cukup efektif adalah penerapan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kan seringkali kekerasan ini kan tanpa kita sadari seringkali terjadi karena menganggap bahwa kekerasan itu adalah sebagai cara untuk mendisiplinkan. Padahal ada cara untuk mendisiplinkan tanpa adanya kekerasan. Nah, salah satunya tadi program disiplin positif tadi. Apa itu disiplin positif? Yaitu bagaimana kemudian membuat seseorang disiplin dari kesadaran dirinya sendiri, tanpa ada paksaan, tanpa ada iming-iming reward, tanpa ada ancaman punishment, tetapi dia melakukan itu karena kesadarannya, dari niat dia sendiri. Karena kalau saya umpamanya contoh ini, kalau di rumah apa soal bangun tidur, anak-anak seringkali kan susah bangun tidur tuh umpamanya, ya dibuat kesadaran bahwa sebagai orang tua nggak perlu marahin gitu loh. Kita tingkatkan kesadaran. Kalau kesadarannya adalah kalau kamu telat bangun maka kamu akan telat sekolah. Kalau kamu telat sekolah, telat belajar juga, dan banyak hal yang akan terlambat ketika kamu telat bangun itu gitu loh. Termasuk telat untuk kemudian belajar, maka nanti jangan sampai kemudian berpikir bahwa ketika kamu telat bangun maka kamu nanti juga akan telat untuk sukses gitu. Nah, kesadaran itulah yang harus dibangun gitu loh. Nah, jadi disiplin positif, disiplin tanpa adanya kekerasan ataupun tanpa adanya reward. Baik, itu saja pertanyaan dari aku. Terima kasih sudah mau. Ya, sama-sama. Dan jawabannya cukup bikin aku kayak wah. Siap, terima kasih. Menambah banyak pengetahuan gitu dari penjelasan dari Bapak. Ya, oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.